Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Maulana Aziz dari Penjas. Di sini saya akan mengerjakan tugas semester pendek mata kuliah teori belajar dan perkembangan motorik. Di sini judulnya Hakikat Perkembangan Motorik dan Tahap Perkembangannya. Motorik adalah sebuah gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. Sementara itu, perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Perkembangan motorik erat kaitannya dengan perkembangan pusat motorik di otak. Terus, peranan motorik bagi perkembangan anak. Yang ke-1, peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologi anak. 2. Peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. 3. Peranan kemampuan motorik untuk kognitif anak. Lalu seterusnya, gerakan motorik kasar anak usia dini. Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagai besar bagian tubuh anak. Motorik kasar adalah gerakan fisik yang melibatkan otot-otot besar, seperti otot lengan, otot kaki, dan otot leher. Nah, di sini ada 3 jenis gerakan yang dapat dilakukan motorik kasar. Yang pertama, gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah aktivitas gerakan dengan cara memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya, gerak non-lokomotor. Gerak ini adalah aktivitas atau tindakan dengan tindak memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat lainnya. Seterusnya, gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah aktivitas yang dilakukan tubuh dengan bantuan alat. Lalu, gerak motorik halus anak usia dini. Tadi ada gerak kasar dan di sini ada gerak halusnya. Motorik halus adalah gerakan-gerakan tubuh yang melibatkan otot-otot kecil, misalnya otot tangan, otot muka, dan lain sebagainya. Gerakan motorik halus terutama yang melibatkan otot tangan dan jari biasanya membutuhkan kecermatan tinggi, ketekunan, dan koordinasi antara mata dan otot lainnya. Tahap perkembangan motorik anak. Pertumbuhan fisik dan gerak anak pada berbagai usia selama dalam kandungan janin bayi tumbuh sangat cepat. Sesudah lahir, pertumbuhan belajar terus dengan cepat selama 2 tahun pertama dan berikutnya mulai melambat. 2. Usia perkembangan. Fase ini fase gerakan reflektif moments phase terjadi pada anak usia 0 sampai 1 tahun. Terus fase gerakan permulaan terjadi pada anak usia 1 sampai 2 tahun. Fase gerakan dasar terjadi pada anak usia 2 sampai 6 tahun. Terus fase gerak spesialisasi terjadi pada anak usia 6 sampai 13 tahun. Dan nomor 3, pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak usia dini. Yang pertama, tulang kerangka, pertumbuhan gigi, pertumbuhan otot-otot, perkembangan organ tubuh, dan seterusnya. Program kegiatan pengembangan motorik anak. Tingkat perkembangan kemampuan gerak. Tingkat 1. Tingkat terendah adalah refleks yang didominasi oleh kemampuan gerak pada usia 3-4 bulan pertama. Tingkat 2. Kegiatan bergerak termasuk berguling, merangkak, berdiri, berjalan dengan bantuan, dan berjalan tanpa bantuan adalah tingkatan kedua. Tingkat 3. Sering disebut kemampuan gerak dasar yang muncul mulai akhir masa bayi,
sampai 6 sampai 7 tahun. Yang termasuk di dalamnya adalah kemampuan bergerak seperti melempar, menangkap, memukul, menendang, dan lain sebagainya. Tingkatan teratas merupakan kemampuan gerak khusus yang sering dikategorikan sebagai kemampuan ontogenetik, yang artinya pengembangan individual. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.